Kenapa mukanya harus ditutupin pakai topeng segala? Pasti mukanya jelek kan? Hahaha. Iya tuh, pasti mukanya jelek. Makanya ditutupin. Hahaha. Jangan gitu dong. Siapa tahu dia cantik daripada kita. Iya benar kata Karin. Jangan asal nuduh. Kita lihat aja dulu. Lila, coba buka topeng kamu. Baiklah. Tiada bintang akan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Semuanya kamu. Loh, kok bisa gini sih? Mukanya. Oh, jadi kalian. Kalau emang iya kenapa? Ih, dasar cowok-cowok rese. Ambil buku yang mana ya? Aha, yang itu aja deh. Duh, tinggi banget sih cara nyambil Sini gimana? gue bantuin ambil. Wih, tumben kau baik. Loh, kok malah ditaruh atas sih? Bodo amat, Bre. Dasar cowok nyebelin. Aku pulang. Sayang, kamu udah pulang. Ya udah ganti baju Gi. Soalnya kamu mau mamah jodohin. Oh, oke mah. Nak, kamu mau papa jodohin mau kan? Ya mau kalau ceweknya cantik. Aduh, moga aja cowoknya nggak kayak cowok rese itu deh. Anakmu mana ya, Jeng? Kok nggak datang-datang? Mungkin bentar lagi kok. Lah, kok dia sih? Ya udah, sekarang kamu perkenalkan diri kamu, Nak. Ih, aku nggak mau sama dia, Pak. Badannya besar, tangannya besar, kepalanya besar, semua serba besar. Cara, si bayi gembrot brot brot. Bapak banjai. Bayi ngamuk. Udahlah Shen, suka kali ngejekin anaknya lah. Kenapa nak? Ngapain kesini? Mau peluk papa ya, cie. Sini peluk papa. Saya mau kentut. Hah? Dikentutin. Mana kentutnya bau ubi lagi? Kunti Merah sedang bersedih. Si Gunderwo menghampiri dan bertanya, Kenapa kamu nangis? Aku sedih karena kematianku. Saat itu aku melihat pengemis namanya Anton. Aku kasihan sama dia. Lalu aku nikahin dia dan tinggal di rumahku. Tapi dia malah mendorongku dari atap. Jahat sekali si Anton itu. Kita harus balas dendam. Lalu si Anton pun ditakut-takutin sama si Gunderwo hingga lemas dan tak berdaya, lalu membawanya ke hadapan si Kunti Merah. Kunti Merah menunjukkan pisau gaibnya. Kunti dan Gunderwo pun puas. Jadi yang mana Pak targetnya? Coba kamu cari yang berbaju hitam. Baik Pak, baju hitam. Semuanya pakai baju hitam Pak. Kalau gitu cari yang pakai kacamata. Baik Pak, kacamata. Semuanya pakai kacamata juga Pak. Coba kalau yang berambut panjang ada enggak? Rambut panjang. Ada Pak. Nah itu targetnya. Jadi kamu perhatikan terus dia ya. Pokoknya jangan sampai dia terluka. Karena dia adalah polisi yang sedang menyamar. Faisal naksir berat sama Naya, anak kelas sebelah. Setiap hari dia cari akal gimana cara ngungkapin perasaannya yang keren. Akhirnya, dia titip surat lewat adiknya Rini, anak kelas 7 yang polos dan bawel. Dek, tolong kirim surat kakak ke Naya ya. Siap, Bang. Sore harinya Reno deg-degan nunggu kabar. Akhirnya Rini datang juga. Bang, suratnya udah aku kasih. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia mau jadi pacar abang. Faisal loncat kegirangan. Akhirnya si Faisal nggak jomblo lagi. Ternyata si Rini kasih surat ke si Naya yang hitam legam. Karena di kelas itu ada 2 yang namanya Naya. Sungguh adek yang kocak. Nat, aku mau jujur. Sebenarnya aku mempunyai penyakit. Setelah tahu ini, apa kamu masih mau sama aku? Kamu kenapa ngomong gitu? Aku ini sayang banget sama kamu. Aku gak bakalan ninggalin kamu dalam situasi apapun itu. Duh, gemes banget deh. Lucu banget tahu pakai topi kayak gini. Kamu jangan cemberut dong. Jelek tahu jadinya kalau kamu cemberut. Iya. Nah, gitu dong. Ayo Tapi jangan ketemu. cepat-cepat sayang. Atau iya di dunia ini tinggal beberapa hari lagi. Obat. Non, ayo makan obat dulu yuk. Tuh Cila tinggal beberapa hari lagi. Jadi ngapain makan obat? Aku yakin kamu kuat sayang. Nathan, Iya. Kenapa sayang? kamu harus janji ya. Kalau aku udah nggak ada, kamu masuk aku. Dan kamu harus mencari wanita baru.
banget sama anjing. Tapi kata yang punya, anjingnya nggak gigit kok. Cuma emang suka gonggong karena ngelindungin pemiliknya. Sampai suatu hari cewek itu ngeliat kalau pemilik anjing itu tiba-tiba meninggal. Dia ngeliat anjingnya ini bener-bener sedih. Anjingnya jadi pendiam, masih nunggu pemiliknya pulang. Padahal udah meninggal. Cewek ini yang awalnya takut, jadi suka bawain makanan. Walau nggak dimakan karena masih sedih. Sampai anjingnya udah lemes banget. Cewek ini lama-lama berani nih megang anjingnya. Bahkan dia bawa pulang, dimandiin, dipasangin kalung. Tiap hari anjingnya selalu nunggu di tempat yang sama, nunggu cewek ini pulang sekolah. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tapi suatu hari pas cewek ini pulang, dia bingung anjingnya nggak ada. Ternyata ketabrak sampai bener-bener sekarat. Dia lari cari dokter tapi nggak ada yang buka. Dan anjing itu jadi nggak ketolong. Sejak itu dia punya cita-cita mau nyelamatin hewan yang sakit dan terluka. Dan berhasil nih, dia sekarang udah jadi dokter hewan. Ini rumah baru kita, Nak. Semoga kamu betah ya. Baik, Ma. Ma, Rio pamit main keluar ya. Iya, Nak. Jangan lama-lama ya. Duh, bosan banget belum ada temen. Hah, kamu siapa? Hai, kenalin, aku Cindy. Kamu lagi bosen ya? Gimana kalau kita main bareng? Boleh deh. Ayo tangkap aku, masa gitu aja nggak bisa? Lihat aja, akan kutangkap kau. Aduh, Hah, Rio, kamu kenapa? aduh, kakiku berdarah. Kamu nggak usah nangis, ini aku sembuhin. Hah? Bim, salah Bim, ada kalabra. Wah, lukaku hilang. Makasih ya, Cindy. Ya, sama-sama Rio. Hari udah sore, aku pulang dulu ya. Oke, besok kita main lagi ya. Rio, ada apa? Kok tumben kamu ngajak ketemuan di sini? Maaf, Cindy, kita nggak bisa berteman lagi karena kita beda dunia. Hah, tapi kan... Maaf ya, sekarang gue nggak bisa nemuin lo lagi. Bye, Cindy. Rio, kenapa begitu? Ternyata sikap Rio berubah karena mau menikah. Rio, gue kangen. Anak-anak, lagi dan lagi kita kedatangan murid baru. Kenalin, nama gue Alex. Alex, kamu cari buku kosong ya? Cantik banget. You've never been to heaven, have you? Hold on, 'cause baby, I might just give you a bite. Ini orang kenapa sih? Murid baru, jangan ditatap dan cewek orang, kan bawanya cemburu. Jadi pengen muda lagi. Yaudah, yuk kita ke lapangan. Kenapa? Gue mau beli minum. Lo di sini aja biar gue yang beliin. Susan, makasih ya Arkan. Apa gue coba kenalan aja ya? Boleh kenalan? Enggak, soalnya ada penyaran. Oh gitu, ya udah. Hai El curutku, dari mana aja lo? Lo yang dari mana aja? Gue cariin gak ada. Loh, kok mata kamu merah? Kamu habis nangis? Ya kali gue nangis, emang gue cewek apaan? Oh iya El, tadi gue ngeliat Alo sama cewek lain. Sumpah rasanya di situ gue pengen remes-remes tuh cewek. Iya, aku udah tahu kok. Oh, apa jangan-jangan lo nangis gara-gara dia? Iya sih. Udahlah bestoy, daripada kalian galau, mending mabar sama aku. Yuk, ya Jerudin. El itu lagi galau-galaunya, malah lo ngajak mabar, dasar setan. Palingan lo kalau di posisi ini juga galau. Lawak aku. Galau? Apa itu galau? Buang-buang waktu. Ya mending logging lah. Cinta nanti dulu, game nomor 1. Cuaks. Victory! Busannya Jerudin juga tuh. Ngeri banget pas cewek ini bangun tidur, dia kehujanan di atas wajahnya. Pas baca koran pun dia kehujanan. Tuh, pas di dalam bus aja dia masih kehujanan yang membuat orang-orang di sampingnya keganggu. Yang anehnya, waktu di dalam lift dia itu masih kehujanan juga, basah tuh badannya semua. Pas dikasih kerjaan sama bosnya, kertas kerjaannya basah dan robek juga. Pas cewek ini mau makan aja di restoran, dia kehujanan dan makanannya basah semua, nggak bisa dimakan. Karena dia merasa frustasi, dia pun coba membeli payung. Dan pas payungnya mau dia pakai, tiba-tiba sebelum lanjut, yang suka surga, like dan subscribe ya. Terus komen aku suka. Yang nggak suka, kok kalian nggak mau masuk surga sih guys? Ternyata pakai payung aja air hujannya masih tembus juga. Waduh, kasihan banget cewek ini. Makanya harus bersyukur guys, kalian sama hidupnya. Ada seorang cewek yang lahir dengan 2 wajah di kepala. Yang di depan dipanggil Kara, sementara yang di belakang dipanggil Mia. Buat nutupin mukanya si Mia, si Kara sering pakai kerudung atau wig.
Nah, suatu hari Kara lagi ngobrol sama Mia, tiba-tiba ada temennya yang jahat nggak sengaja ngeliat muka si Mia. Kara langsung panik, jadi dia buru-buru pakai wig lagi biar nggak ketahuan. Tapi hal paling dia takutin akhirnya terjadi. Si cewek jahat itu malah manggil temen-temennya buat lihat muka asli si Kara. Kara yang udah pasrah ditarik paksa ke tengah kerumunan. Dia disuruh nunjukin muka belakangnya, tapi pas si cewek itu narik rambutnya, tiba-tiba si Mia malah ngilang. Gak lama kemudian Mia muncul dengan badannya sendiri. Pokoknya mulai hari ini kita pisah. Saya juga gak mau jaga Cila. Jadi yang ngurus Cila itu lo. Kamu gila? Dapat duit dari mana aku ngurus dia, ha? Dan aku gak mau tahu. Setengah harta dari kamu kasih kamu. Mama sama Baba egois. Mereka cuma mentingin harta. Permisi. Ya ampun, kamu ngapain sendirian di sini? Ikut tante yuk. Udah, gak usah malu-malu. Oke Bu, total belanja Ibu 250 T ya Bu. Oke, udah saya TF ya. Tante, apa ini belanjanya nggak kebanyakan buat saya? Gak apa-apa, anggap aja aku ini mamamu, Cila. Mulai hari ini kamu panggil saya mama ya. Saya pengen banget anak perempuan. Wah, kamarnya besar banget. Mulai hari ini kamu tidur di sini ya. Ini besar banget di kamar, Cok. Oke, siap-siap ya semua. 1, 2, 3. Cheers. Cheers. Woi, besok ada razia. Jadi kalian yang rambutnya panjang, potong semuanya atau nggak saya yang buat racun. Bentar dulu Bu, cowok apa cewek nih? It's a girl. Senang kan kau? Hah, dengerin tuh, pangkas tuh rambut lo. Udah kayak Rapunzel kau ya aja aku tengok. Iya. Lagian rambut gue kok lo sih yang sewat. Padahal kan rambut gue pendek. Gigi kau pendek. Hehe, mau petumbuk keluar kalian. Mau tutup malah dapat pelanggan. Mau potong model apa kau? Pendek aja mbak, tapi jangan pendek kali. Bah, request pula nih anak. Boleh lah. Waduh, efek anak magang ini mah. Kependekan aku potongnya. Gak mau tahu, pokoknya harus ganti rugi. Ya, tenang kak, tenang. Gak usah bayar. Apa? Kalian berharap aku jatuh kan? Mana lagi nih Cesa, dari tadi nggak datang. Woi, kaget, gue kaget.